Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semuanya? Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program pembelajaran jarak jauh pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Dan ini adalah pertemuan kita yang kedua dengan materi kasih sayang, submaterinya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembelajaran kita bernilai ibadah dan dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alani minal muslimin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman dan jadikan aku orang-orang yang Islam. Anak bapak semuanya, sebelum kita masuk ke materi kasih sayang Allah, mari kita ulang kembali materi yang sudah kita pelajari minggu yang lalu, yaitu kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Kita sudah belajar bahwa kasih sayang Nabi Muhammad SAW yang harus kita contoh antara lain menyayangi orang tua, keluarga dan guru, menyayangi teman-teman, menyayangi hewan peliharaan, menyayangi anak yatim, serta menyayangi orang-orang lain yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Baik, semoga kita bisa melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dan selanjutnya materi kita yang kedua yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan dulu kompetisi dasar yang akan kita capai pada materi ini dari aspek spiritual, yaitu menerima adanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kemudian aspek sosial menunjukkan sikap kasih sayang sebagai implementasi dari pemahaman Asmaul Husna, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian pada aspek pengetahuannya kita bisa memahami makna Asmaul Husna, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan pada aspek keterampilan kita bisa melafalkan atau menyebutkan atau membaca Asmaul Husna, Ar-Rahman dan Ar-Rahim beserta artinya. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran, setelah kita belajar ya diharapkan nanti ya anak bapak bisa menerima adanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kemudian bisa menunjukkan sikap kasih sayang serta bisa melafalkan ya, atau menyebutkan Asmaul Husna Ar-Rahman, bisa menyebutkan Asmaul Husna Ar-Rahim beserta artinya, dan juga bisa menyebutkan kasih sayang apa saja yang sudah diberikan Allah kepada kita. Baik anak bapak semuanya, mari kita ikuti materinya. Perhatikan gambar yang ada di layar kamu ini. Ini ada 4 gambar yang Bapak tampilkan. Ya, coba gambar yang pertama, siapa yang tahu ini gambar apa nak? Ya, benar. Ini adalah gambar tata surya. Ya, ruang angkasa yang kalau kita lihat dari planet ya, dengan menggunakan alat-alat canggih. Ya, ini kita lihat planet-planet ya beserta bintang-bintang. Ya, kemungkinan ini adalah bumi kita. Ya. Nah, begitu luas alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian gambar yang kedua, siapa yang tahu ini gambar apa? Ya, benar. Ini adalah gambar alam. Ya, di sini kita lihat ada sungai, ada pepohonan, ada rerumputan, ada pasir dan ada bebatuan. Kemudian gambar yang ketiga. Iya, benar. Ini adalah gambar manusia sedang beraktivitas. Ya, sedang melakukan kegiatan masing-masing. Ada yang belajar di sekolah dengan Pak Guru, ada yang belajar dengan Ibu Guru, ada yang sedang merawat, menyiram tanaman, dan ada juga yang sedang menjenguk temannya yang sakit. Ya, baik. Kemudian pada gambar yang keempat, ya ini adalah gambar pemandangan yang ada di pegunungan. Kita lihat ada burung yang sedang berterbangan dengan riang dan gembira. Ada ayam yang sedang mencari makanan, kemudian ada juga domba atau kambing. Kemudian kita lihat di sana ada gambar awan ya, awan dan pegunungan. Nah,
Anak Bapak semuanya, ya, seluruh tampilan alam yang Bapak tampilkan dalam gambar ini merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, dan Allah lah yang menciptakan seluruhnya. Kemudian Allah yang menjadikan kehidupan ini teratur, ya. Bintang-bintang, planet-planet beredar teratur, tidak ada satupun yang bertabrakan. Kemudian air sungai mengalir dengan teratur dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ya, hewan-hewan juga teratur, ya, menjalani kehidupan mereka, mencari makan setiap hari, ya, untuk memenuhi kehidupan mereka. Kemudian tumbuh-tumbuhan juga tumbuh dengan teraturnya sesuai dengan kodrat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya manusia juga seperti itu. Hidup dengan teratur, saling membantu, saling mengasihi, saling menyayangi. Nah, lalu kenapa Allah menciptakan ini semuanya? Karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Baik, kita perhatikan, ya. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama. Ya, nama Allah itu dikenal dengan sebutan Asmaul Husna. Apa arti Asmaul Husna? Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Allah sangat suka dan Allah senang ketika dipanggil atau disebut namanya dengan menyebut nama-namanya yang baik tersebut. Maka kita berdoa dengan menyebut nama-nama Allah yang baik itu. Berapa nama Allah yang baik itu atau Asmaul Husna itu berapa? Ada 99. Banyak kan? Ya, banyak. Nama-nama Allah itu banyak sekali. Ada 99 dan semuanya ada dalam Al-Quran. Lalu dalam materi ini kita akan belajar dua saja di antara 99 itu, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Oke. Siapa yang tahu Pak arti Ar-Rahman? Ya, Ar-Rahman artinya Maha Pengasih. Ya. Atau Ar-Rahman juga bisa diartikan Allah Maha Pemurah. Allah Maha Pemberi. Allah mengasihi seluruh ciptaannya. Allah memberi rezeki kepada seluruh makhluknya. Allah mengasihi tumbuh-tumbuhan, Allah mengasihi hewan-hewan, dan Allah mengasihi seluruh manusia. Maka kita juga harus saling mengasihi sesama manusia, karena Allah mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Coba perhatikan gambar ini, ya. Ayo kita mengasihi dalam kehidupan. Ya, kita lihat teman kita membantu temannya yang sedang jatuh. Nah, dibantu untuk berdiri. Kenapa? Karena senang menolong teman. Kamu juga senang kan? Ketika ada kawan kamu yang jatuh kemudian kamu tolong. Ya, kita senang ya membantu teman yang kesusahan. Baik, anak bapak semuanya, kita lanjutkan. Yang kedua, ya, Asmaul Husna yang kedua yaitu Ar-Rahim. Apa arti Ar-Rahim? Ar-Rahim artinya Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala menyayangi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Allah menyayangi orang yang patuh, menyayangi orang yang suka menolong, menyayangi orang yang rajin belajar, menyayangi orang yang rajin mengaji, yang rajin membantu ayah dan ibu, dan Allah juga menyayangi orang yang saling menyayangi orang lain. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama untuk memiliki sikap saling menyayangi dalam kehidupan kita. Nah, coba perhatikan gambar ini, ya. Ini gambar orang-orang yang saling berkasih sayang dalam kehidupan. Ini membantu orang yang sakit atau gurunya yang sakit, ya. Nah, yang ini kita lihat, ya, kasih sayang kepada diri sendiri. Bagaimana caranya kasih sayang kepada diri sendiri? Makan makanan yang bergizi, istirahat yang teratur, jaga kebersihan diri, rajin berolahraga. Oke. Kemudian ini kasih sayang kepada teman, ya, kasih sayang kepada teman. Kalau ada teman yang sakit, kita jenguk, kita doakan semoga cepat disembuhkan oleh Allah. Nah, selanjutnya ini kasih sayang kepada lingkungan sekitar. Ya, di rumah kita punya tanaman, punya kebun. Ayo kita rawat baik-baik, kita siram, kita cabut rumput-rumput yang mengganggu, kemudian kita kasih pupuk supaya tumbuh dengan subur. Kalau bunganya tumbuh dengan subur, berbunga, siapa yang senang? Kita juga senang, ya, menyaksikan bunga kita tumbuh berbunga dengan suburnya. Oke, nah Bapak semuanya, baik, kesimpulan kita pada pembelajaran yang kedua ini, yang pertama,
kita percaya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna. Kita yakin dan percaya Asmaul Husna ada 99. Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah nama-nama Allah yang baik. Ar-Rahman artinya Allah Maha Pengasih, Ar-Rahim artinya Allah Maha Penyayang. Allah mengasihi seluruh makhluk ciptaannya. Allah menyayangi orang yang beriman dan bertakwa. Kita harus saling mengasihi dan menyayangi dalam kehidupan kita. Menyayangi diri sendiri, menyayangi orang tua, menyayangi guru, teman-teman, hewan, serta tumbuh-tumbuhan. Dan Allah mengasihi dan menyayangi orang-orang yang saling berkasih sayang dalam kehidupan. Anak bapak semuanya, ya, maka pelajaran kita sampai di sini, mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Ya, untuk tugas, ya bapak akan kirimkan nanti di WA Group. Ya, ini gambaran tugasnya. Ya, tugas yang pertama mengamati gambar, kemudian menceritakannya. Kamu tulis nanti di buku tulisnya atau di lembaran kertas. Kemudian kamu ceritakan gambar ini apa yang kamu lihat. Ya. Kemudian untuk bagian berikutnya yaitu dengan cara mencentang atau checklist. Ya. Mana yang sesuai dengan kamu. Ya. Kemudian menjawab pertanyaan. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini silakan nanti kamu tulis soalnya kemudian dijawab. Ya. Silakan nanti diminta bimbingan dari ayah dan ibu di rumah. Baik anak-anak semuanya, sampai di sini pembelajaran kita dan semoga kita senantiasa dilindungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran dalam pandemi corona ini. Dan terakhir, mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.